Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti biasa di hari Senin kita akan belajar PLH ya. Sebelum belajar kita buka dulu dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siapkan buku paketnya halaman 101 bisa dibuka. Kemudian siapkan buku tulisnya, biasakan untuk menulis hal-hal penting yang Miss Atik jelaskan. Kemudian siapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan membahas masih kesiagaan menghadapi bencana alam, yakni bagian bencana alam banjir dan gunung meletus dan juga sikap empati terhadap korban bencana alam. Kita mulai ya. Di sini ada gambar banjir ya. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai gempa bumi, tsunami, tanah longsor ya. Nah, sekarang kita akan membahas bencana alam banjir. Apa itu banjir? Bahas ya di PLH pembelajaran PLH kelas 4, kelas 3 itu sudah sering dibahas ya. Banjir adalah peristiwa alam yang terjadi ketika air hujan yang mengalir di permukaan tidak tertampung oleh sungai. Apalagi sekarang ya, lagi musim hujan, itu banyak sekali bencana-bencana banjir yang terjadi di daerah-daerah. Karena apa? Karena airnya itu tidak tertampung oleh sungai ya. Kemudian air hujan pun mengalir di permukaan tanah. Air yang mengalir di permukaan tanah ini bisa langsung terus ke daratan yang lebih rendah ya. Nah, biasanya yang mengalir ke daratan yang lebih rendah ini yang mengakibatkan banjir ya, yang mengakibatkan banyak masalah banjir ya. Kemudian ada juga air hujan yang terserap menjadi air tanah. Kemudian air tanah tersebut di kemudian hari menjadi mata air ya. Beberapa mata air akan membentuk sungai. Ini adalah siklus air hujan yang terjadi kalau sudah turun maka akan mengalir ke permukaan tanah, ke daratan yang lebih rendah, dan kalau misalkan di daratannya itu banyak penyebab-penyebab terjadinya banjir maka akan terjadi bencana alam banjir. Kemudian air hujan juga ada yang terserap menjadi air tanah, kemudian di kemudian hari bisa menjadi mata air. Itu adalah siklus air hujan jika sudah turun ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bencana alam banjir ya. Itu banyak sekali faktornya. Yang pertama, berkurangnya lahan untuk menyerap air ya. Di kota-kota misalnya ya, kebanyakan lahan dipakai untuk membuat bangunan. Ya, lahan kosong yang sebelumnya bisa dipakai untuk lahan resapan air, seketika bisa diubah menjadi bangunan permanen, baik itu pemukiman warga, kemudian juga pabrik-pabrik ya. Nah, itu berarti lahan serapan airnya itu jadi berkurang sehingga menyebabkan terjadinya banjir ya. Kemudian yang kedua yaitu di banyak daerah perumahan atau rumah penduduk, halaman rumahnya itu dilapisi oleh beton atau semen ya. Jelas air hujan yang turun itu tidak bisa terserap ke dalam tanah. Apalagi ketika musim hujan ya, curahnya itu tinggi, kemudian tidak ada resapan di halaman rumahnya itu, maka akan menimbulkan banjir. Akibatnya air hujan mengalir ke permukaan tanah itu akan menyebabkan banjir ya di sekitarnya. Bayangkan kalau semua halaman rumah di kawasan itu dilapisi semen, pasti volume air yang mengalir ke permukaan saat hujan akan semakin besar ya. Kemudian yang ketiga itu tidak adanya pepohonan ya. Kalaupun ada lahan yang terbuka, misalkan tidak dilapisi semen ataupun tidak dijadikan pemukiman warga ataupun tidak dijadikan pabrik-pabrik dan lain sebagainya, maka kalau tidak ada pepohonan akan meningkatkan peluang banjir juga, sebab tidak ada yang bisa menahan aliran air ya. Kalau ada pepohonan untuk menghalangi aliran air yang mengalir akan digiring masuk ke dalam tanah. Itu ya. Kalau tidak ada pepohonan maka akan mengakibatkan banjir. Jadi upaya untuk mencegah terjadinya banjir adalah yang pertama bisa menanam pohon ya, menanam pohon di sekitar sungai, kemudian
kemudian mengurangi halaman rumah untuk dilapisi beton-beton ya, misalkan di halaman rumah dijadikan taman ya, diberikan tanaman-tanaman supaya air hujan yang turun itu bisa diserap oleh pepohonan dan masuk ke dalam tanah. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu juga bisa mengakibatkan banjir kalau kita membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai ya, bisa menghambat aliran air yang ada di sungai. Nah, bencana alam lainnya juga yaitu ada gunung meletus ya. Pasti kalian sudah pernah dengar apa itu gunung meletus, pernah terjadi di mana saja. Kalau banjir itu kan di Bandung juga sering kita lihat ya, di Cicahem waktu itu, kemudian di Bale Endah ya, kemudian di Citarum, Dayakolot, itu sering terjadi banjir ya. Penyebabnya itu tadi bisa karena sampah, penyumbatan sampah di sungai atau di selokan. Kemudian bisa juga sungainya itu dangkal dan tidak dikeruk ya, harusnya ada pengerukan lumpur-lumpur yang ada di sungai atau di selokan. Nah, kalau bencana gunung meletus nih, bencana gunung meletus ini banyak terjadi di Indonesia karena gunung yang ada di Indonesia itu rata-rata merupakan gunung aktif ya, gunung berapi aktif. Apa itu gunung meletus? Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Jadi di dalam gunung itu ada magma ya, kemudian didorong keluar oleh gas bumi yang bertekanan tinggi sehingga menyebabkan material-material yang ada di dalam gunung itu meletus keluar gunung. Nah, magma ini adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi ya. Di sini di dalam gunung ini ada cairan pijar di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius ya. Sekarang ada beberapa bahan yang keluar menyertai letusan gunung berapi. Di antaranya yang pertama adanya lava. Lava itu adalah cairan magma yang keluar dari dalam bumi. Ya, suhunya itu adalah sekitar bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Nah, kalau magma ini di dalam perut bumi, masih di dalam perut bumi, kemudian dia akan mengeluarkan apa? Lava. Ya, kalau sudah keluar meletus, maka itu akan mengeluarkan lava dan ini biasanya akan menjadi batu-batu ya, akan mengeras menjadi batu kalau lava itu. Kemudian yang kedua lahar, yaitu material vulkanik seperti adanya lumpur, batu, kerikil yang keluar terlontar oleh letusan gunung. Biasanya kalau gunung meletus itu kan selain mengeluarkan lava yang cairan yang agak kemerahan seperti api kalau lava itu ya. Nah, ada juga lahar. Lahar itu adalah adanya lumpur-lumpur kan. Nah, lumpur-lumpur itu kemudian batu kerikil itu namanya lahar ya. Ada juga gas. Gas biasanya lahar itu juga ada lahar panas dan juga ada lahar dingin ya. Kemudian gas biasanya keluar bersamaan dengan awan sehingga menjadi awan panas. Awannya itu biasanya kalau meletus kan menimbulkan adanya asap ya, adanya asap itu sehingga seperti awan, dan awannya itu ada awan panas. Kalau dulu terjadi itu di Indonesia itu ketika terjadi meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, awan panas ini disebut wedhus gembel ya. Tidak banyak korban jiwa pada letusan Gunung Merapi yang terjadi dulu. Penduduk saat itu sudah siaga dan juga sudah waspada. Sebelum meletus, mereka penduduk di sekitar gunung itu sudah mengungsi ya. Tetapi korban harta itu banyak ya. Kalau misalkan kalian berwisata ke Gunung Merapi ya, Gunung Merapi pasti akan tahu ya, banyak sekali korban harta korban harta masyarakat penduduk di sekitar gunung. Lahan pertanian habis disapu oleh awan panas dan lahar panas, kemudian tanaman pertanian juga menjadi kering karena tersapu oleh lahar panas, kemudian awan panas, dan juga ada juga yang
menimbulkan korban jiwa ya, karena tidak sempat untuk mengungsi ya atau menyelamatkan diri. Nah, kemudian ada juga abunya, abu letusannya. Biasanya abunya itu bisa sampai ke daerah-daerah yang daerah letak gunung. Kalau daerah di sekitar gunung pasti ada ya, bahkan lebih tebal abunya itu, abu letusannya. Misalkan daerah Sleman itu kan Yogyakarta, bisa ke sampai ke daerah tetangganya itu bisa sampai ya abu letusannya itu. Biasanya tersapu angin jadi bisa lebih jauh terbawa ke daerah-daerah lainnya. Kemudian tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus. Di sini yang pertama terjadinya gempa dalam skala kecil tapi sering di sekitar gunung ya, gempa-gempa kecil tapi sering di sekitar gunung. Kemudian meningkatnya asap yang keluar dari gunung. Kemudian hewan-hewan yang ada di puncak gunung itu akan turun mengungsi ke kampung-kampung penduduk karena mungkin mereka sudah bisa merasakan ya adanya gempa, kemudian adanya asap-asap yang mulai keluar, mungkin asapnya juga terasa udah mulai panas ya. Jadi hewan-hewan pun sudah tidak nyaman untuk tinggal di atas gunung sehingga mereka mengungsi ke kampung-kampung penduduk ya. Itu adalah tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus. Lalu sebagai sesama manusia, kalau kita melihat adanya bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita ya, kita harus bersikap empati terhadap korban bencana alam. Apa maksud dari bersikap empati terhadap korban bencana alam? Ya, maksudnya adalah kita harus bisa memahami perasaan, pikiran, dan bisa menempatkan diri kita pada keadaan tersebut. Kita juga harus menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang terkena musibah bencana alam. Contohnya mendoakan ya, memberikan bantuan, bantuan berupa apa? Berupa pakaian, materi ya, berupa uang, makanan. Kemudian juga memberikan eh, hiburan untuk mereka. Kemudian juga bisa mengajak orang lain untuk membantu. Karena yang mengalami bencana alam itu biasanya mengalami trauma yang mendalam bagi yang mengalaminya. Misalkan terkena bencana gempa bumi, dia akan merasakan ketakutan yang luar biasa, atau tsunami ya. Itu akan mengalami trauma dalam dirinya itu, supaya kita bisa membantu mereka, bisa memberikan pendampingan psikologis ya. Mereka kehilangan harta benda, bisa kita sumbang dengan materi-materi yang kita punya ya. Kita sebagai siswa bisa menyisihkan uang jajan kita dengan memberikan menabung untuk menyumbangkan, nanti disumbangkan. Mereka juga tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, bisa sekolah akan tetapi terbatas waktunya ya di tenda-tenda penampungan darurat. Kemudian kekurangan makanan, tempat tidur seadanya. Nah, kita harus tergerak, hati kita harus ada empati terhadap mereka yang terkena bencana alam. Nah, itu adalah sikap kita ketika ada saudara kita yang terkena bencana alam, yaitu harus memiliki sikap empati. Lalu mengerjakan soal di aplikasi Quizzes ini hanya 1 kali submit saja, jadi harus mengerjakan soal dengan baik ya. Soal Quizzes akan di-share setelah kalian menyimak video ini. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dengan baik dan tugasnya bisa dikerjakan secepat mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.